Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai modul ajar IPAS, MI atau SD, kurikulum merdeka di kelas tinggi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Sania Putri dengan NIM 1262052111034. Saya dari kelas PGMI 5D, mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD, dan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Untuk selanjutnya, simak modul ajar berikut ini ya teman-teman. Pada poin pertama, informasi umum. Di sini ada A. Identitas modul. Nama penyusun Intan Sania Putri, instansi MI unggulan Darussalam tahun 2023. Jenjang sekolah MI, mata pelajaran IPAS fase B kelas 4, bab 5 yaitu cerita tentang daerahku, topik daerahku dan kekayaan alamnya. Alokasi waktu 2 kali 30 menit. B. Kompetensi awal. Yang pertama, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Dan yang ketiga, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Yang C. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, ada kreatif. D. Sarana dan prasarana. Yang pertama ada laptop. Yang kedua, proyektor. Yang ketiga, ruang kelas. Dan yang terakhir, buku IPAS kelas 4. E. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, yaitu peserta didik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang F. Model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berdiferensiasi. Kompetensi awal. A. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh media geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. B. Capaian pembelajaran, yang yaitu mengidentifikasi tentang daerah dan kekayaan alamnya. C. Alur tujuan pembelajaran, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi tentang daerah dan kekayaan alamnya. D. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Yang kedua, apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya? Yang ketiga, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? E. Yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan yaitu yang pertama, guru memberi salam. Yang kedua, peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru melakukan apersepsi materi pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada kegiatan inti yaitu yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik. Yang kedua, guru menjelaskan materi. Yang ketiga, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya. Peserta didik diberi tugas kelompok beranggotakan 4-5 anak untuk mencari kekayaan alam yang ada di daerah masing-masing. Yang kelima, peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya dan kelompok lain dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik diberi kesempatan untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, peserta didik menyampaikan kendala yang dihadapi selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada peserta didik. Yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk berdoa penutup. Dan yang terakhir, guru memberikan salam sebagai penutupan pada pembelajaran kali ini.
F. Assessment atau penilaian. Penilaian yang saya gunakan yaitu diagnostik, yaitu pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai, tanya jawab. Yang kedua, penilaian formatif. Di sini ada penilaian proses, observasi sikap, performa dalam presentasi, keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, sumatif, yaitu penilaian tertulis atau isian singkat. G. Refleksi. Yang pertama, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Yang kedua, apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya? Yang ketiga, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Bagaimana sikap yang baik menghadapi kehadiran masyarakat pendatang? Nah, untuk komponen yang terakhir yaitu lampiran. Di dalam lampiran ini ada penilaian. Yang kedua ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga ada kunci jawaban. Dan yang terakhir ada bahan bacaan guru dan peserta didik atau materi. Baik, itulah modul ajar IPA Kurikulum Merdeka pada kelas tinggi, yaitu di kelas 4. Semoga modul ajar ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.